Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya bercerita syair kehidupan Satrio Piningit. Dalam cerita kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari seorang kawan dalam konten saya yang sebelumnya. Sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah mendukung channel Ar-Rahman. Kita lanjutkan ceritanya. Menjawab pertanyaan kawan tentang sebuah tanya, kok bisa ada seorang kawannya yang mencoba meneropong SP dan akhirnya dia meninggal. Dari pertanyaan itu timbul sebuah imajinasi pemikiran saya. Ada kalanya dalam menjawab sebuah pertanyaan kita menggunakan akal pikiran yang ada. Ada juga dalam menjawab sebuah pertanyaan kadang kita menggunakan pengetahuan yang tidak menggunakan daya akal. Saya akan bercerita tentang seputar Satrio Piningit. Dalam pembahasan sebelumnya atau dalam konten saya sebelumnya, saya sering berbicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh Satrio Piningit ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh Budak Angon. Dari situ bisa timbul sebuah pemikiran. Kalau kita menggabungkan dua pengetahuan itu kepada satu orang di dalam tubuh atau raga seseorang, maka pernah saya buat konten sangat dahsyat kemampuannya. Dari cerita tadi saya ingin memberikan sebuah gambaran kemampuan yang dimiliki oleh Satrio Piningit itu di atas rata-rata manusia biasa. Berarti kemampuan dia untuk bisa dibaca, dipaksa untuk dilihat, sangat sulit apabila ada manusia-manusia yang biasa mencoba untuk tahu di mana dirinya. Kenapa pendapat saya seperti itu? Saya pernah menjalani kehidupan spiritual yang cukup panjang. Dan saya pun pernah mencari atau mencoba untuk tahu di mana yang namanya Budak Angon itu berada atau Satrio Piningit itu berada. Setelah sekian lama saya coba untuk mengerti, untuk tahu, dan saya jalani kehidupan
mengikuti apa yang menjadi pengetahuan saya pada saat itu. Sampai pada suatu masa, saya sedang beristirahat. Tiba-tiba, saya kedatangan seseorang. Dan dia mengatakan, "Apa yang kamu cari?" Lalu saya bercerita, saya mencari Satrio Piningit. Dan seseorang itu pun berkata kepada saya, "Apa yang kamu cari? Orang yang kamu cari pun tidak tahu dirinya adalah Satrio Piningit." Lalu dia menyuruh saya, "Kembalilah kamu kepada kehidupan biasamu." Dari pengalaman itu, saya mengambil sebuah kesimpulan. Pencarian Satrio Piningit tidak bisa kita rekayasa dengan akal pikiran kita, juga tidak bisa kita merekayasa dengan pengetahuan spiritual kita. Jadi, keputusan pada saat itu saya ambil adalah saya kembali kepada kehidupan saya, normalnya sebagai manusia biasa. Dari situlah saya berpikir bahwa tidak bisa orang-orang biasa mampu menembus atau melihat di mana posisi Satrio Piningit. Karena dalam pengetahuan spiritual ada beberapa teknik kunci yang mampu menutup, bahkan menjadi senjata untuk tameng dia dalam melindungi kesehariannya, dalam melindungi jati dirinya. Itulah yang bisa saya jawab. Kenapa ada orang yang mencoba untuk memeriksa, mencari, dan mendeteksi keberadaan Satrio Piningit, yang terjadi adalah orangnya meninggal. Itu bisa saja terjadi karena pelindung ataupun kekuatan pengetahuan yang dimiliki Satrio Piningit mampu melindungi Satrio Piningit dari keinginan orang tahu di mana dia ada, juga mampu melindungi Satrio Piningit dari orang-orang yang mencoba mengganggunya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mulai konten ini, sesuai dengan sair kehidupan, walaupun dalam imajinasi akal pikiran saya. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat, baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.